Hai, pernah nggak sih kamu bingung mau liburan kemana? Dan akhirnya buka Instagram, TikTok, bahkan Google Maps buat cari inspirasi. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang sekarang mengandalkan media sosial dan aplikasi digital buat nentuin destinasi wisata. Tapi, seberapa sih bisa dipercaya informasi yang ada di sana? Dulu, mungkin kita bertanya-tanya ke teman atau lihat brosur wisata. Tapi sekarang, kita tinggal buka HP, scroll sebentar, lalu muncul puluhan rekomendasi tempat hits. Dari sini kita bisa paham kalau teknologi itu udah mengubah cara kita buat mencari informasi, termasuk soal liburan. Apalagi dengan adanya video pendek, foto estetik, dan ulasan yang bisa dibaca dalam sekali lihat. Dan tentu, semua ini tuh menjadikan semua informasi itu didapat dengan cepat dan instan. Setiap sosial media itu punya ciri khasnya masing-masing, seperti halnya Instagram yang memiliki visualisasi feed yang cantik-cantik, estetik, dan tentunya bikin takjub. Tapi kadang, informasi yang disampaikan cukup minim dan sebatas menampilkan gambar doang. TikTok sedikit lebih lengkap dalam menyampaikan informasi. Ada narasi, ekspresi, dan biasanya orang bakal cerita langsung mengenai pengalamannya. Jadi, kita bisa dapat feel dari tempat itu. Nah, kemudian Google Maps. Tentu ini sangat jago di bagian lokasi dan ulasan. Kita bisa lihat rating, review, sampai rute jalan ke sana. Tapi memang agak kurang seru kalau dibandingin dua aplikasi yang tadi. Khususnya buat anak muda kayak mahasiswa nih, media sosial itu udah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Mau makan, nongkrong, atau healing, pasti banget nih buka TikTok dulu atau cek review di Maps. Scroll-scroll, simpan, lalu atur waktu buat kita ke sana. Satu hal yang menarik, ternyata bukan cuma visual yang bikin kita tertarik, tapi juga ada cerita di balik kontennya. Misalnya, kalau melihat orang senyum-senyum pas nge-vlog itu, pasti kita ikut ngerasakan bahwa tempat itu seru. Tapi, kalau yang ngomong kelihatannya kesel atau kecewa, tentu langsung bikin kita ragu buat datang ke situ. Jadi semua ini tuh tergantung cara penyampaian yang sangat mempengaruhi banget. Sayangnya, kadang realita itu nggak seindah yang ada di video. Ada yang udah semangat banget buat datang ke tempat A gara-gara TikTok nih. Tapi pas sampai sana, tempatnya beda jauh. Bisa karena harga yang beda, terus tempatnya ramai banget, atau bahkan rutenya yang susah. Jadi, ini tuh bisa menyebabkan kita tuh kecewa. Karena kita udah naruh ekspektasi yang tinggi. Salah satu alasannya itu karena konten di medsos nggak semuanya netral. Ada yang jujur cerita tentang pengalaman, tapi juga ada yang dibayar untuk melakukan promosi. Kita sebagai penonton kadang nggak tahu mana yang benar-benar review, mana yang endorse. Nah, disinilah pentingnya kita punya literasi yang luas dan jangan langsung percaya 100%. Menariknya, banyak orang sekarang itu jadi lebih pintar dalam mencari informasi. Nggak langsung percaya pada satu video atau satu review saja. Mereka bakal cek di platform lain, bandingin komentar, lihat tanggal ulasan, bahkan kadang DM si pembuat konten buat nanya-nanya langsung. Satu hal yang hampir semua orang setuju, rating dan review itu krusial banget. Kalau ratingnya di bawah 4, langsung dicoret deh dari daftar. Tapi, bukan cuma angka yang dilihat, isi komentar juga perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang ratingnya bagus, tapi ternyata reviewnya keluhan semua, guys. Intinya, sekarang kita punya banyak banget sumber informasi buat cari tempat wisata. Tapi, justru karena banyak, kita juga harus lebih jeli dan cerdas. TikTok, Instagram, dan Google Maps, semua itu sangat berguna. Tinggal kitanya aja yang harus pintar dalam memperoleh informasi dan tentunya buat menyaringnya. So, kalau next time kita mau liburan, coba deh pakai semua platform itu. Tapi jangan lupa tetap kritis dan realistis ya.